Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya di pertemuan perkuliahan hari ini. Jadi kita akan memasuki materi baru, yakni mengenai tentang perusahaan go public dan pasar modal. Tapi kebetulan sekali saya ada urusan lain, jadi mungkin hari ini kita fokusnya ke perusahaan go public saja. Jadi untuk pasar modalnya kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya mulai ya. Oke. Izin share screen ya teman-teman. Oke, baik. Apa sudah terlihat? Oke, sudah ya, baik. Oke, hari ini kita akan membahas terkait perusahaan go public dan pasar modal. Tapi hari ini lebih difokuskan ke perusahaan go public saja. Apa sih go public itu? Jadi perusahaan go public itu adalah perusahaan yang dimana melakukan perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik. Nah, atau pengertian lain, perusahaan go public adalah bentuk penawaran saham dari perusahaan kepada masyarakat atau publik untuk memilikinya. Jadi simpelnya adalah go public adalah perusahaan itu merubah status dari tertutup menjadi terbuka. Nah, sehingga masyarakat itu bisa membeli saham perusahaan tersebut. Jadi masyarakat bisa beli sahamnya, jadi pemilik saham di perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu seperti apa? Kalau di Indonesia, kita bisa lihat perusahaan go public itu dilihat dari nama perusahaannya itu ada kata TBK di belakangnya. Nah, contohnya seperti KB Pharma TBK, itu berarti tandanya perusahaan sudah melakukan dan berubah statusnya menjadi perusahaan go public. Dan tentu itu sudah harus dicatat sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi dengan menjadi perusahaan go public gitu ya, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk mendukung aktivitas usaha. Oke, selanjutnya yakni ada landasan hukum. Oke, jadi di sini saya akan mengulas sedikit tentang pasar modal juga ya. Jadi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Jadi perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dengan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, landasan hukumnya itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Oke, dasar hukum yang lain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Oke, next ya. Nah, ketika perusahaan itu melakukan perubahan status ya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan go public gitu. Apa sih manfaat yang akan didapatkan sebagai si perusahaan tersebut? Nah, manfaatnya itu ada banyak. Jadi yang pertama itu tentu saja mereka akan memperoleh sumber pendanaan baru atau tidak terbatas. Jadi mungkin mereka awalnya modalnya itu hanya dari si pemilik perusahaannya saja, tapi mungkin ketika ada situasi tertentu, nah masyarakat kan bisa beli sahamnya mereka, otomatis mereka akan mendapatkan sumber pendanaan lagi. Lalu yang kedua ada memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Yang ketiga melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Lalu yang keempat ada peningkatan kemampuan going concern. Yang kelima itu ada meningkatkan citra perusahaan, dan yang terakhir itu ada meningkatkan nilai perusahaan. Itu adalah manfaat bagi perusahaan yang melakukan go public. Oke, manfaat. Lalu selanjutnya ada manfaat dan konsekuensi yang dihadapi bagi perusahaan go public. Jadi bagi para pelaku usaha, keputusan merubah statusnya dari tertutup menjadi terbuka itu pasti tentu ada pertimbangan ya. Apa sih manfaat yang akan didapat? Apa juga konsekuensi yang akan mereka hadapi gitu ketika mereka melakukan perubahan status. Nah, jadi perusahaan terbuka, ada perusahaan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, itu go public. Jadi jika saham yang ditawarkan pada umum, itu bisa diperjualbelikan gitu melalui bursa saham. Nah, sedangkan kalau misalkan perusahaan terbatas tertutup, jadi biasanya modalnya itu hanya dari kalangan tertentu saja, misalkan contohnya di pemegang sahamnya aja, atau keluarga, kerabat, saudara, yang memang hanya orang-orang tertentu, jadi bukan untuk umum. Oke, manfaat ke publik itu kan tadi yang pertama mendapatkan pendanaan tak terbatas. Maksudnya apa? Jadi yang pertama itu manfaat pertama ada datangnya pendanaan dari sumber tak terbatas untuk perusahaan. Jadi dana tersebut nantinya bisa kalian gunakan nih untuk mengembangkan perusahaan,
baik untuk modal kerja maupun ekspansi bisnis. Nah, pendanaan ini didapat dari publik melalui penawaran umum, pendanaan saham atau IPO. Jadi dengan cara ini perusahaan itu dapat memperoleh dana dalam jumlah besar dengan cost of fund yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan mendapatkan dana dari perbankan. Nah, ternyata nggak sampai situ juga. Jadi nanti di masa depan atau masa mendatang itu perusahaan yang go public juga dapat melakukan secondary offering sehingga dapat memiliki akses dana tanpa batas melalui Global Fund Manager. Oke, manfaat yang kedua itu tadi adalah mempermudah akses pada perbankan. Jadi ketika melakukan perubahan status gitu dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perbankan akan lebih mengenal dan lebih percaya pada perusahaan tersebut. Karena kan tentu sudah dicatat gitu ya di PT Bursa Efek Indonesia, semuanya sudah jelas. Jadi perbankan itu akan lebih mudah percaya gitu kok. Oh, ada buktinya, oh ada alurnya, ada pencatatannya. Jadi perbankan itu lebih percaya. Nah, kemudian hal ini tuh dapat mempermudah proses pemberian pinjaman baru oleh bank kepada perusahaan tersebut. Karena misalkan suatu saat si perusahaan itu melakukan peminjaman gitu pada bank, nah bank itu akan lebih mudah percaya untuk memberikan pinjamannya kepada perusahaan go public dibanding perusahaan tertutup. Karena biasanya perusahaan go public itu perusahaan yang biasa rata-rata sudah besar dan tentunya memiliki perspektif, memiliki apa ya, memiliki kinerja, memiliki pendapatan yang bagus gitu ya, yang memang sudah jelas. Lalu tingkat bunga pun kemungkinan akan lebih rendah sebab credit risk perusahaan terbuka umumnya lebih kecil dibandingkan dengan credit risk atau kerugian kredit bagi perusahaan tertutup. Oke, selanjutnya itu adalah mempermudah akses masuk ke pasar uang. Jadi dengan menjadi perusahaan go public begitu ya, perusahaan akan lebih mudah masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kondisi ini itu lebih diyakini gitu di mata para investor karena melihat wah perusahaan ini oke nih gitu. Jadi sehingga nanti investor akan berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Jadi ketika sudah mampu menarik perhatian investor dan juga kepercayaan publik, perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing di masa yang akan datang gitu ya. Ini akan menjadi suatu keuntungan bagi si perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada memberikan manfaat dan kompetitif bagi perusahaan. Jadi melalui penawaran saham pada publik, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengajak partner usaha menjadi pemegang saham perusahaan. Jadi hubungan perusahaan itu dengan partner tidak hanya sebatas hubungan bisnis begitu ya, tapi bisa berkembang jadi hubungan yang memiliki loyalitas yang lebih tinggi dalam dunia bisnis. Jadi nggak cuma sekedar untung-untungan aja nih, tapi bisa ayo kita sama-sama mengembangkan perusahaan ini secara bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan atau perluasan dari perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga memiliki dorongan ya untuk terus meningkatkan kualitas dalam hal apapun, seperti pelayanan pada pelanggan, performa operasional menjadi lebih baik, dan sebagainya. Kenapa? Karena kan misalkan sebagian sahamnya itu sudah dimiliki oleh masyarakat, otomatis masyarakat yang sudah memegang saham itu punya sedikit lah wewenang atau memberikan masukan. Jadi ketika nanti ada rapat begitu ya, nah si masyarakat yang memegang saham ini bisa menyalurkan pendapat mereka. Oh harusnya perusahaan ini seperti ini gitu. Nah itu bisa menjadikan perusahaan ini itu untuk meningkatkan kualitasnya dari mungkin si pemegang saham yang masyarakat tadi. Oke, selanjutnya adalah melakukan akuisisi perusahaan lain. Jadi, perusahaan yang sudah melakukan go public itu akan lebih mudah ya untuk melakukan akuisisi perusahaan lain menuju penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan akuisisi tersebut. Nah, dengan begitu, pengembangan usaha akan dapat berjalan lebih cepat. Oke, lalu selanjutnya ada meningkatkan kemampuan going concern. Nah, going concern itu apa? Jadi going concern adalah kemampuan ya untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun. Nah, termasuk kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya usaha, seperti terjadinya perubahan pasar yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, atau perpecahan di antara para pemegang saham gitu ya.
Nah, dengan menjadi perusahaan go public, kemampuan going concern ini, kemampuan bertahan di kondisi yang darurat sekalipun gitu ya, terguncang atau mau bangkrut. Nah, dia itu akan lebih survive, akan lebih kuat untuk menghadapi situasi apapun. Jadi, nah kemampuan going concern tadi ini dapat meningkat sehingga dapat mempertahankan jalannya usaha. Contohnya itu bisa, misalkan perusahaan itu dimiliki oleh satu keluarga. Nah, dengan menjadi perusahaan publik, anggota keluarga yang menjadi pemegang saham dapat menjual sahamnya ketika terjadi perpecahan di antara mereka. Nah, situasi ini bisa menghindari keputusan mereka ketika melakukan likuidasi perusahaan. Jadi, ketika kondisi darurat, karena si anggota keluarga ini punya sahamnya, dan dia bisa jual gitu ya. Sehingga dijual tadi, nanti masyarakat beli, nah mereka dapat pendanaan begitu ya. Oke, selanjutnya ada meningkatkan citra perusahaan. Jadi perusahaan yang go public begitu ya, membuka atau merubah statusnya dari tertutup menjadi terbuka, perusahaan ini akan mendapatkan perhatian media dan komunitas. Kenapa? Karena tentu ketika perusahaan itu melakukan perubahan dari tertutup menjadi keterbuka, itu akan ada publikasi secara luas gitu ya kepada masyarakat, misalkan melalui berita atau melalui laman tertentu gitu di PT Bursa Efek Indonesia. Tentu akan jadi daya tarik gitu bagi masyarakat, bagi media. Oh, ternyata pesan ini sudah jadi ke publik loh. Itu akan suatu kesempatan yang bagus bagi masyarakat yang ingin membeli saham si perusahaan tersebut. Jadi hal ini juga dapat memberikan manfaat berupa publikasi secara gratis yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Jadi perusahaan nggak perlu tuh kayak harus media sini liput perusahaan gue gitu. Perusahaan gue udah berubah status, nggak perlu. Jadi perusahaan yang sudah jadi go public itu secara sendiri gitu akan dipublikasi oleh media, karena biasanya itu akan diumumkan atau terlihat di PT Bursa Efek Indonesia ya. Jadi nanti media tuh bisa, oh perusahaan ini sudah merubah status gitu. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan nilai perusahaan. Jadi dengan menawarkan saham di bursa, publik akan mendapatkan valuasi dari nilai perusahaan setiap saat. Jadi, peningkatan performa dan keuangan perusahaan akan memberikan dampak pada harga saham perusahaan tersebut di bursa, sehingga nilainya akan meningkat secara keseluruhan. Oke, nah tadi itu adalah manfaatnya ketika sebuah perusahaan melakukan yang namanya perubahan status dari tertutup menjadi terbuka. Nah, kalau konsekuensinya apa? Ini juga harus dipertimbangkan nih ketika kalian punya perusahaan dan kalian mau berubah status. Konsekuensi yang bakal kalian hadapi ketika kalian merubah status itu. Yang pertama tentu adalah berbagi kepemilikan. Nah, kenapa? Karena saham perusahaan yang dapat dibeli dan dimiliki oleh publik akan terjadi pengurangan persentase kepemilikan pada pemegang saham. Contohnya, misalkan sebelumnya kalian memegang saham itu 100% di perusahaan itu. Terus tiba-tiba kalian melakukan perubahan status dari perusahaan itu tetap menjadi perusahaan go public. Otomatis kalian jual, misalkan jual 10% bagiannya. Otomatis 10% itu akan dimiliki oleh masyarakat yang membeli saham kalian. Sedangkan presentasi kepemilikan saham kalian itu 90%. Nah, si masyarakat itu punya kepemilikan saham 10%. Artinya, yang tadinya 100% kepemilikan saham kalian itu akan berkurang sehingga menjadi 90%. Nah, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran jika pemegang saham kehilangan kendali atas perusahaannya. Jadi, disarankan juga untuk kalian ketika kalian mau membuka berbagi kepemilikan gitu ya, jangan terlalu banyak dan jangan melebihi persentase kepemilikan saham diri kalian gitu. Misalkan maksimal banget 51%. Karena kalau misalkan kalian memegang saham itu dikit aja, perusahaan akan dikendalikan oleh orang yang memegang saham lebih besar dibanding kalian, walaupun kalian adalah pemilik perusahaan itu. Jadi misalnya kalian memiliki perusahaan, lalu kalian jual saham, ternyata persentase
saham yang dijual itu sudah besar gitu ya. Sedangkan kalian hanya cuma misalkan di bawah 50% atau mungkin 30%. Wah, perusahaan kalian akan dikendalikan oleh orang lain. Jadi kalian udah nggak terlalu punya kuasa penuh gitu dalam mengendalikan perusahaan kalian. Oke, konsekuensi kedua adalah mematuhi peraturan pasar modal. Jadi dengan melantai di pasar modal, perusahaan wajib mematuhi peraturan yang berlaku di dalamnya. Karena pada dasarnya peraturan itu diterbitkan guna membantu perusahaan dapat berkembang dengan baik. Jadi jika kekhawatiran kalian dalam kesulitan untuk memenuhi peraturan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan jasa profesional untuk membantu dalam pemenuhan peraturan pasar modal yang berlaku. Oke. Nah, dari itu konsekuensinya. Nah, apa sih syaratnya ketika perusahaan itu mau merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka? Itu yang pertama, perseroan terbatas atau perusahaan itu sudah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan atau setahun. Jadi minimal banget 1 tahun perusahaan itu sudah berjalan atau sudah ada dan berdiri. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah. Dengan laporan keuangan, audit tahun buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu syarat yang ketiga adalah menjual sekurang-kurangnya 150 juta saham atau 20% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas kurang dari 500 miliar rupiah atau 15% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas mulai dari 500 miliar rupiah sampai dengan 2 triliun rupiah serta 10% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas lebih dari 2 triliun rupiah. Yang keempat adalah jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih atau kurang dari itu. Oke. Nah, dengan memenuhi persyaratan tersebut, perusahaan dapat melantai di bursa efek dan perusahaan dapat menunjuk penjamin pelaksana emisi atau underwriter untuk membantu kelancaran penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan, termasuk proses penawaran umum saham kepada publik. Jadi tentu udah memenuhi syarat, kalian itu harus menunjuk kayak satu orang untuk menguruslah perubahan status dari perusahaan kalian. Berkas-berkasnya, apa sih yang mau diberikan informasi kepada publik. Nah, itu juga harus dikerjakan ya. Jadi ketika menunjuk penjamin pelaksana emisi, perusahaan dapat memilih satu atau lebih penjamin untuk menunjang proses menjadi perusahaan go publik. Oke. Nah, ini ada persyaratan go public bagi suatu perusahaan. Itu yang pertama, perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPPAM. Yang ketiga, memiliki aset bersih atau ekuitas atau modal minimal 100 miliar. Yang keempat, sudah beroperasi selama minimal 3 tahun dengan laporan keuangan yang diaudit selama 3 tahun tersebut dan bergerak di bidang usaha yang tidak terlarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kelima, itu ada perusahaan merupakan badan hukum yang sah dan telah menaati peraturan pemerintah selama ini. Udah ada izin usaha, izin domisili, izin dalam membayar pajak, pokoknya udah punya hal-hal yang diperlukan dari sebuah perusahaan lah gitu. Oke, lalu selanjutnya ada perusahaan telah mencapai skala usaha tertentu atau relatif cukup besar untuk mencakup perputaran uang yang lebih dari ratusan miliar rupiah. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan kapasitas produksi, akuisisi pesanan yang diterima, jumlah aset, nilai penjualan yang konkret, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya ada perusahaan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk berbagai materi. Contohnya laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank. Serta yang ke-9, ada perusahaan itu sudah diaudit dan dinyatakan sehat oleh auditor publik. Gitu ya.
Oke. Oke, oke. Selanjutnya ada perusahaan tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia. Lalu perusahaan taat membayar pajak itu udah pasti, mempunyai reputasi baik, serta bermasa depan yang cemerlang. Jadi perusahaan itu tuh masa depannya tuh udah oke, udah baik. Kalau bisa lebih berkembang. Kalau makin masa depan makin turun, jangan ya. Lalu ada pihak yang memberikan jaminan terhadap perusahaan yang akan go public, yaitu sebuah institusi legal yang direstui oleh BPPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Oke, nah, it, nah selanjutnya adalah persiapan awal gitu ketika perusahaan kalian itu mau menjadi perusahaan go public. Yang pertama itu adalah melakukan pembentukan tim IPO atau IPO internal. Yang kedua, mempertimbangkan awal. Yang ketiga, penunjukan profesional eksternal. Yang keempat, ada RUPS dan perubahan anggaran dasar. Yang kelima, mempersiapkan dokumennya. Itu persiapan awal yang ketika kalian mau merubah perusahaan kalian menjadi perusahaan go public. Ini nih harus dipersiapin nih, ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada perusahaan tim IPO internal. Jadi, proses go public itu memerlukan proses yang meliputi beberapa aspek. Jadi, sehingga pembentukan tim IPO yang kuat merupakan hal yang cukup penting. Di tim internal ini terdiri dari orang-orang yang memang sudah menguasai aspek keuangan, aspek legal. Jadi, memang dia sudah mengerti gitu dan sudah paham di bidangnya, sehingga perusahaan itu akan lebih aman ya dan lebih lebih memantapkan keputusannya untuk merubah status. Jadi tim ini akan bekerja sama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. Oke. Yang kedua ada pertimbangan awal. Jadi ketika kalian mau melakukan perubahan gitu ya, perubahan status perusahaan, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di tahap awal. Yang pertama, berapa sih kisaran yang diperlukan perusahaan dari IPO, kisaran dananya, karena hal ini perlu disinergikan dengan rencana bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, berapa sih presentasi kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham sendiri? Misalkan 10%, 15%, 5%, nah itu harus ditentuin seberapa besar. Karena pada kebanyakan perusahaan, pemegang saham pendiri menginginkan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Tapi di sisi lain, semakin besar persentase kepemilikan publik, saham perusahaan akan cenderung lebih aktif untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga risiko likuiditas bagi investor akan lebih rendah. Nah, ini perlu kalian perhatikan nih. Kalian mau milih yang mana gitu? Tetap mempertahankan presentase pemegang saham yang lebih besar, atau kalian tetap menjual yang banyak-banyak supaya risiko likuiditasnya bagi investor lebih rendah. Oke. Nah, ketika sebuah perusahaan itu punya beberapa cabang anak atau anak perusahaan, nah ini perlu diperhatiin perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya oleh publik. Misalkan kalian ada PTA, itu PT induk. Lalu PT B, C, D itu anak ya. Nah, kalian itu mau pilih yang mana perusahaan yang akan mau ditawarkan sahamnya kepada publik. Jadi jangan semuanya gitu, atau ya ditentuin lah gitu. Yang kedua adalah apakah perlu ada spin-off, merger, akuisisi, atau dispensasi aset sebelum melakukan penawaran umum. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi semakin besar nilai perusahaan yang akan dijual kepada publik, maka relatif lebih menarik gitu ya minatnya bagi si investor gitu, kayak wah perusahaan ini semakin banyak nih gitu ya, perusahaan apa sahamnya dijual, oh saya mau di sini aja deh gitu. Memastikan para investor sudah ahli ya ketika mau menentukan perusahaan mana yang mau mereka tanamkan modalnya. Oke, lalu ada juga apa sih ketentuan perizinan dalam persatuan, perjanjiannya apa sebelum dilakukan IPO. Lalu apa
jika terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan dan diperkirakan dapat mengganggu perusahaan IPO, proses IPO, maaf, lalu ada apakah perusahaan tersebut itu perlu melakukan perubahan atas susunan direksi dan atau komisaris perusahaan begitu. Oke. Yang ketiga ada penunjukan profesional eksternal. Jadi untuk membantu perusahaan dalam proses IPO, nah perusahaan ini perlu melakukan seleksi di beberapa pihak. Yang pertama ada penjamin emisi efek atau underwriter. Nah, fungsinya apa? Dia akan membantu menawarkan saham perusahaan pada investor. Nah, dia tuh yang bekerja. Yang kedua ada angkutan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada konsultan hukum. Dia yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum kepada perusahaan itu. Lalu ada notaris. Nah, dia akan membantu dalam melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akte dan perjanjian. Lalu ada penilai, jadi apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen. Nah, lalu ada juga biro administrasi efek. Nah, akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham pada perusahaan. Oke. Yang keempat adalah RUPS dan perubahan anggaran dasar. Nah, jadi pada tahap ini perusahaan itu akan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan go publik dari seluruh pemegang saham dan penetapan berapa sih jumlah saham yang ditawarkan kepada publik. Nah, perusahaan ini juga perlu melakukan perubahan anggaran dasar dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Dan itu perusahaan juga perlu membentuk sekretaris perusahaan, audit internal, komite audit. Jika sebelumnya itu belum ada, tapi jika sudah ada ya udah nggak usah gitu, pakai aja yang sudah ada. Lalu yang terakhir itu ada mempersiapkan dokumen. Jadi, nah karena kan mau melakukan perubahan begitu ya, tentu perusahaan akan lebih dulu menyampaikan pernyataan pendaftaran pada OJK dan permohonan pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan antara lain beberapa dokumennya seperti satu, profil usahanya seperti apa, informasi tentang rencana IPO-nya kayak gimana, underwriter, dan profesi penunjang. Lalu yang kedua, itu ada pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dan konsultan hukum gitu. Lalu yang ketiga, itu ada laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Lalu selanjutnya ada laporan penilaian. Itu jika ada ya, tapi kalau jika tidak ada juga tidak apa-apa. Lalu ada anggaran dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM. Lalu selanjutnya ada prospektus ya, yang berisi antara lain informasi yang terdapat pada dokumen dari A sampai E yang sudah tadi disebutkan. Lalu yang H itu ada proyeksi keuangan. Nah, oke. Lalu ada proses menjadi perusahaan go public. Yang pertama itu melakukan RUPS. Langkah-langkahnya apa aja? Langkah pertama itu adalah melakukan RUPS. Jadi langkah ini dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi go public dengan melakukan rapat umum pemegang saham. Jadi rapat ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atas langkah ini. Jadi semisal perusahaan kan tadi perusahaannya tertutup, misalkan pemegang sahamnya masih ada A, B, C. Nah ketika mau merubah gitu ya statusnya, nah tentu harus ada rapat dengan si A, B, C ini nih. Mereka setuju nggak ketika perusahaan itu melakukan perubahan status. Nah, harus ada surat persetujuannya. Lalu yang kedua ada menunjuk penjamin pelaksana emisi. Jadi setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham, perusahaan kemudian akan menunjuk satu badan atau beberapa orang gitu ya untuk menjadi penjamin pelaksana emisi atau underwriter untuk membantu proses perusahaan menjadi IPO. Lalu yang ketiga itu ada menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Jadi selanjutnya perusahaan akan perlu menyiapkan laporan keuangan. Dalam proses ini itu akan melibatkan beberapa pihak dari luar ya, seperti akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan, konsultan hukum memberikan pendapatnya dari sisi legalitas, notaris untuk menyiapkan akta perjanjian dan akta perubahan anggaran dasar perusahaan. Lalu selanjutnya ada melakukan pendaftaran. Jadi
Ketika semua persyaratannya udah lengkap nih, udah dikumpulin, perusahaan kan siap gitu ya untuk mengajukan pendaftarannya menjadi go public di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kelima adalah menawarkan saham kepada publik. Jadi udah nih pendaftarannya diterima sama sebelumnya sama Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, perusahaan akan menawarkan sahamnya perdana gitu ya, pertama kali di pasar modal pada publik. Nantinya investor dapat membeli saham-saham itu melalui agen yang telah mereka tunjuk. Setelah menawarkan saham dan berhasil terjual, saham tersebut akan dicatat gitu ya pada Bursa Efek Indonesia. Jadi jika ada investor yang tidak kebagian gitu ya membeli saham di pasar perdana, dia dapat membeli di pasar sekunder yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi adalah proses gitu ya ketika ingin merubah statusnya perusahaan dari tertutup menjadi terbuka. Oke. Kesimpulannya gitu ya. Ya sudah dijelaskan nih, udah saya jelaskan nih panjang lebar. Kesimpulannya ada perusahaan go public itu adalah perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka dengan menawarkan beberapa bagian saham kepada masyarakat dan nanti masyarakat bisa beli gitu ya. Tidak hanya itu, menjadi go public adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan untuk pengembangan usaha yang sumbernya dari masyarakat gitu ya. Nah, tidak hanya itu, menjadi perusahaan go public itu dapat memberikan kemudahan akses perbankan, meningkatkan citra perusahaan, serta menambah nilai perusahaan. Namun, tentu tetap ada risiko yang perlu diperhatikan, yakni salah satunya adalah presentasi kepemilikan akan berkurang. Lalu, untuk menjadi perusahaan go public, perusahaan perlu menyiapkan seluruh persyaratannya secara lengkap. Salah satunya adalah laporan keuangan. Karena itu, pastikan untuk mencatat keseluruhan transaksi keuangan dan pajak dengan benar, sehingga perusahaan dapat memiliki laporan keuangan yang rapi dan siap dilampirkan ketika mau mengajukan IPO atau menjadi perusahaan terbuka. Oke, sudah ya. Oke, itu materi terkait dengan perusahaan go public ya. Lumayan ya. Pengertian, manfaatnya, dasar hukumnya apa gitu ya, dan lain-lain. Oke, sampai sini begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin kita bisa, mungkin ada yang bingung gitu ya, atau merasa tadi kan yang dibahas dari sisi tertutup dan terbuka. Gimana semisal si perusahaan dari terbuka gitu menjadi tertutup? Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Jadi perusahaan terbuka terus berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup itu bisa. Ada syarat-syaratnya lagi, ada ketentuannya lagi yang mungkin kita bisa akan bahas gitu ya di pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu gitu ya. Nanti PowerPoint-nya akan saya share ya ke PJ kelasnya gitu ya. Nanti tugas hari ini adalah teman-teman silahkan merangkum gitu ya materi hari ini dari PPT maksimal banget 2 lembar ya, 2 lembar. Jadi jangan semuanya kalian tulis, yang penting-penting aja kalian tulis di kertas ya, di kertas atau di buku kalian. Nanti di scan lalu dikumpulkan ke PJ ya. Nah, batas pengumpulannya saya tunggu sampai malam ini pukul 23.59. Jangan lupa ya tugasnya dikumpulin, itu resume atau rangkuman dari materi yang saya sampaikan terkait perusahaan ke publik. Nah, yang pasar modal itu jangan dulu ya. Kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Oke. Saya stop dulu ya. Stop share. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin sekian pertemuan program kali ini. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan informasi ilmu terbaru, materi baru terkait tentang perusahaan publik? Jadi materi ini sebenarnya penting ya. Apalagi ketika teman-teman nih kan dari jurusan manajemen begitu. Nanti yang ingin melakukan atau mendirikan sebuah perusahaan. Nah,
ketika kalian mau melakukan perubahan status perusahaan, nah boleh nih kalian simpan materi ini, siapa tahu nanti kepake. Nanti kayak, oh iya dulu saya pernah dijelasin nih tata caranya perubahan status dari perusahaan tertutup jadi ke publik. Nah, ini akan kepake gitu ketika kalian menjadi seorang pemilik perusahaan dan melakukan perubahannya. Oke, cukup lama ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di PJ dan terakhir jam 23.59. Nanti PJ boleh kasih ke saya linknya gitu ya besok aja. Pastikan semuanya mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan, kalian tidak boleh ikut UAS. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan gitu ya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh tanya melalui grup atau melalui WA saya pribadi. Boleh ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.